Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat datang kembali di channel Cahaya Sehat Lansia. Channel yang berkomitmen untuk memberikan Anda informasi kesehatan yang mendalam, terpercaya, dan mudah diterapkan untuk masa tua yang aktif dan berkualitas. Saya menyapa Bapak, Ibu, dan seluruh sahabat setia channel ini dengan penuh hormat. Bapak dan Ibu, salah satu anugerah terbesar di usia senja adalah kemampuan untuk tetap bergerak dengan bebas dan tanpa rasa sakit. Kemampuan untuk berjalan pagi, untuk ruku dan sujud dengan nyaman, untuk menggendong cucu, atau sekadar beraktivitas di rumah tanpa diiringi keluhan nyeri pada kaki dan persendian. Namun sayangnya, bagi banyak dari kita, anugerah ini seolah perlahan-lahan direnggut oleh rasa nyeri, kaku, dan bengkak yang datang tanpa diundang. Izinkan saya memulai dengan sebuah cerita tentang seorang panutan di lingkungan saya. Kita panggil beliau Eyang Wati, di usianya yang ke-69. Eyang Wati adalah seorang pensiunan yang sangat aktif. Hobi utamanya adalah berkebun. Setiap pagi, beliau dengan telaten merawat tanaman bunga dan apotek hidup di pekarangan rumahnya. Namun beberapa bulan terakhir, beliau mulai mengeluh. Lututnya sering terasa panas dan kaku, terutama saat pagi hari. Pergelangan kakinya juga sering terasa pegal dan berat. Beliau bingung karena merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Beliau tidak makan jeroan, mengurangi garam, dan bahkan sangat rajin mengonsumsi buah-buahan yang beliau baca di majalah. Kisah setiap sore, setelah lelah berkebun, beliau akan duduk santai di teras sambil menikmati semangkuk besar buah potong yang seringkali berisi nanas madu, anggur, dan mangga manis. Beliau berpikir, ini adalah cara terbaik untuk memulihkan energi dan melawan peradangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin rajin beliau makan buah sehat tersebut, semakin menjadi rasa nyeri di kakinya. Eyang Wati tidak sendirian. Banyak lansia di luar sana mengalami hal yang sama. Mereka terjebak dalam sebuah ironi, mengonsumsi makanan yang dikira obat, namun tanpa sadar justru menjadi pemicu penyakit. Video ini akan membongkar tuntas mengapa hal ini bisa terjadi. Kita akan mengungkap 8 jenis buah yang seringkali menjadi musuh dalam selimut bagi kesehatan sendi dan kaki para lansia, terutama buah nomor 3 dan nomor 7 yang akan kita bahas secara khusus. Sebelum kita masuk ke daftar buahnya, kita perlu memahami mengapa persendian dan kaki lansia menjadi begitu rentan. Ini bukan sekadar karena aus dimakan usia. Ada proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Pertama, ada yang disebut inflammaging atau peradangan kronis tingkat rendah yang terjadi seiring proses penuaan. Tubuh kita secara alami memproduksi lebih banyak molekul pemicu peradangan, sitokin, seiring bertambahnya usia. Peradangan inilah yang menjadi biang keladi dari banyak penyakit degeneratif, termasuk radang sendi atau arthritis. Sendi kita menjadi lebih mudah bengkak, kaku, dan nyeri. Kedua, adalah hubungan antara gula dan kerusakan sendi. Saat kita mengonsumsi banyak gula, termasuk gula buah fruktosa, gula tersebut akan bereaksi dengan protein di dalam tubuh kita, termasuk kolagen, yaitu protein utama pembentuk tulang rawan pada sendi. Reaksi ini menghasilkan molekul berbahaya bernama Advanced Glycation End Products atau AGEs. Bayangkan, AGEs ini seperti karamel lengket yang membuat tulang rawan kita menjadi kaku, rapuh, dan mudah rusak. Semakin banyak gula yang kita makan, semakin banyak karamel perusak ini diproduksi. Ketiga, adalah koneksi antara usus dan sendi good joint axis. Mungkin terdengar aneh, tapi kesehatan usus kita sangat berpengaruh pada kesehatan sendi. Gula berlebih dan buah yang mudah terfermentasi dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Ketidakseimbangan ini bisa memicu usus bocor atau leaky gut, di mana zat-zat pemicu peradangan dari usus bisa masuk ke aliran darah dan menyerang persendian di seluruh tubuh. Dengan memahami ketiga hal ini, peradangan alami, kerusakan akibat gula, dan koneksi usus sendi kita, jadi tahu bahwa untuk menjaga kesehatan kaki dan sendi, kita harus sangat bijak dalam memilih buah. Karena beberapa buah, sayangnya, bisa mempercepat ketiga proses perusakan tersebut. Informasi yang akan kita bahas ini sangatlah penting dan mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap buah-buahan. Jika Anda siap untuk mendapatkan pencerahan ini, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol like untuk video ini. Dan bagi yang belum, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan mendalam dari channel Cahaya Sehat Lansia.
Terima, mari kita mulai mengungkap satu persatu 8 buah yang perlu diwaspadai. Hindari 8 buah penyebab nyeri kaki dan sendi pada lansia 1. Nanas-nanas, buah tropis dengan mahkota ikonik dan rasa manis asam yang menyegarkan. Banyak yang menyukainya karena dianggap bisa melancarkan pencernaan dan membantu melunakkan daging. Di dunia kesehatan, nanas dipuji karena kandungan vitamin C dan manganesa yang tinggi, serta enzim unik bernama bromelain. Niat mengonsumsi nanas untuk kesehatan tentu sangat baik. Namun, di balik citra sehatnya, nanas menyimpan potensi bahaya bagi persendian lansia yang sensitif. Serangan pertama datang dari kombinasi gula dan asamnya yang tinggi. Rasa manis pada nanas menandakan kandungan gulanya yang signifikan. Gula ini, seperti yang telah kita bahas, dapat memicu produksi molekul perusak sendi aged. Di saat yang sama, sifat asamnya dapat menciptakan lingkungan yang pro-inflamasi atau pro-peredengen di dalam tubuh. Serangan kedua, yang lebih licik, datang dari enzim bromelain itu sendiri. Meskipun bromelain dikenal sebagai anti radang, efek ini biasanya didapat dari suplemen dalam dosis tinggi. Saat dikonsumsi dari buahnya langsung, bromelain justru bisa bertindak sebagai iritan bagi jaringan lunak yang sudah meradang, termasuk pada lapisan sendi. Bagi sebagian orang, ini justru bisa memperparah rasa bengkak dan nyeri. Dampak yang dirasakan pada tubuh lansia bisa berupa sensasi cenat-cenut atau nyeri berdenyut pada sendi lutut atau pergelangan kaki beberapa jam setelah mengonsumsinya. Kaki bisa terasa sedikit lebih bengkak dan berat dari biasanya. Selain itu, nanas juga diketahui dapat berinteraksi negatif dengan obat pengencer darah dan beberapa obat tekanan darah, sehingga konsumsinya perlu perhatian khusus. Tentu ini bukan berarti kita harus memusuhi nanas selamanya. Di siang hari, dalam porsi kecil setelah makan besar, nanas bisa membantu pencernaan. Kuncinya adalah porsi. Cukup 1 atau 2 potong kecil saja, bukan setengah buah. Hindari memakannya saat perut kosong, karena asamnya akan langsung menyerang lambung dan berpotensi memicu peradangan sistemik. Kesimpulannya, nanas ibarat pisau bermata dua. Ia bisa membantu, tapi juga bisa melukai jika digunakan dengan cara yang salah. Bagi Anda yang memiliki riwayat nyeri sendi, sebaiknya waspadai buah ini dan amati reaksi tubuh Anda setelah mengonsumsinya. Pisang yang sangat matang. Pisang adalah buah yang sangat umum kita konsumsi. Praktis, mengenyangkan, dan dikenal kaya akan potasium yang baik untuk tekanan darah dan fungsi saraf. Pisang yang masih sedikit kehijauan bahkan baik untuk penderita diabetes karena mengandung pati resisten. Semua citra ini membuat pisang tampak seperti pilihan yang sangat aman. Masalahnya muncul ketika pisang menjadi terlalu matang, ditandai dengan kulit yang mulai berbintik-bintik hitam banyak. Pada tahap ini, patinya telah berubah total menjadi gula sederhana yang sangat mudah diserap tubuh. Racun utama dari pisang yang terlalu matang bagi lansia adalah lonjakan gula darah yang sangat cepat dan drastis. Bayangkan, Anda menyalakan api dengan menyiramkan bensin. Api akan berkobar dengan cepat dan dahsyat, namun juga akan padam dengan cepat. Begitulah efek gula dari pisang yang sangat matang pada energi kita. Ia memberikan suntikan energi instan, yang kemudian diikuti dengan penurunan energi yang drastis atau sugar crash. Fase inilah yang membuat tubuh terasa sangat lemas, lelah, pusing, bahkan gemetar. Kaki pun akan terasa berat dan tidak bertenaga. Bagi persendian, lonjakan gula darah ini sangat berbahaya karena ia adalah pemicu peradangan yang kuat. Kali gula darah kita melonjak, tubuh akan melepaskan hormon insulin dalam jumlah besar. Dan proses ini seringkali diiringi dengan pelepasan molekul-molekul peradangan. Jika ini terjadi berulang kali, peradangan kronis di sendi akan semakin parah. Lalu bagaimana cara bijak makan pisang? Pilihlah pisang yang matang sempurna dengan warna kuning cerah, tapi belum terlalu banyak bintik hitam. Dan yang terpenting, jangan pernah memakannya sendirian saat perut kosong. Kombinasikan pisang dengan makanan lain yang kaya serat atau protein untuk memperlambat penyerapan gulanya. Misalnya, makan pisang bersama oatmeal, selembar roti gandum, atau beberapa butir kacang almond. Pelajaran dari pisang adalah tentang keseimbangan. Bahkan makanan sesehat pisang pun perlu teman untuk bisa memberikan manfaat terbaiknya tanpa menimbulkan efek samping. Jangan biarkan kemanisannya yang matang menipu Anda. Nah, sekarang kita sampai pada buah nomor 3. Buah yang seringkali
dianggap sebagai camilan mewah dan sehat. Namun ternyata menyimpan potensi bahaya yang signifikan bagi para penderita nyeri sendi, terutama asam urat. 3. Anger, terutama yang sangat manis anggur. Buah mungil dalam tandan yang cantik ini seringkali menjadi simbol kemakmuran dan kesehatan. Ia kaya akan antioksidan polifenol, terutama resveratrol pada anggur merah, yang disebut-sebut baik untuk kesehatan jantung dan bisa memperpanjang usia. Dengan citra semewah ini, banyak lansia yang menjadikannya camilan rutin sambil menonton televisi atau bersantai. Namun, disinilah letak bahaya tersembunyinya. Racun utama dari anggur bagi sendi lansia adalah kandungan fruktosa atau gula buahnya yang sangat tinggi dan pekat. Tidak seperti glukosa yang bisa langsung digunakan oleh sel tubuh sebagai energi. Fruktosa harus diproses terlebih dahulu di dalam hati atau liver. Ketika kita makan banyak anggur, hati akan kebanjiran fruktosa. Salah satu produk sampingan dari proses metabolisme fruktosa di hati adalah asam urat uric acid. Ya, Anda tidak salah dengar. Gula buah dari anggur adalah salah satu pemicu utama produksi asam urat di dalam tubuh. Bahkan lebih kuat dari beberapa jenis makanan laut. Bagi tubuh lansia yang fungsi ginjalnya untuk membuang asam urat sudah menurun, penumpukan asam urat ini akan terjadi dengan cepat. Asam urat yang berlebihan di dalam darah akan mengkristal. Bayangkan kristal ini seperti pecahan kaca atau jaram-jaram kecil yang sangat tajam. Kristal-kristal tajam inilah yang kemudian mengendap di dalam persendian kita. Sendi yang paling sering menjadi korban adalah jempol kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Saat kristal ini menumpuk, tubuh akan merespons dengan peradangan hebat. Sendi akan terasa panas, bengkak, berwarna kemerahan, dan yang paling parah, menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa menyiksa. Bahkan saat disentuh selimut sekalipun. Inilah yang disebut serangan GOT atau penyakit asam urat. Meskipun anggur kaya antioksidan, manfaat tersebut tidak sebanding dengan risiko peningkatan asam urat yang ditimbulkannya. Terutama jika Anda sudah memiliki riwayat penyakit ini. Lalu bagaimana solusinya? Jika Anda sangat ingin makan anggur, perlakukan ia seperti makanan yang sangat mewah. Batasi konsumsinya secara ketat. Tidak lebih dari 5-6 butir saja dalam sekali makan. Dan jangan setiap hari. Jangan pernah menjadikannya camilan utama. Pelajaran dari anggur sangatlah serius. Di balik penampilannya yang mungil dan citranya yang mewah, ia menyimpan potensi untuk menyebabkan salah satu jenis nyeri sendi yang paling menyakitkan. Bijaksanalah dalam setiap butirnya. 4. Semangka. Kita kembali bertemu dengan semangka. Jika pada topik sebelumnya kita membahasnya sebagai pemicu kencing malam, kali ini kita akan melihatnya dari sudut pandang kesehatan sendi dan energi kaki. Seperti yang kita tahu, semangka adalah buah yang sangat menyegarkan dan kaya akan air, serta beberapa vitamin penting. Namun, racun semangka bagi kaki dan sendi lansia terletak pada indeks glikemiknya yang sangat tinggi, yaitu sekitar 72 hingga ke 80. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat sebuah makanan dapat meningkatkan kadar gula darah. Angka DOTS 70 sudah tergolong sangat tinggi. Ini berarti gula dalam semangka diserap oleh tubuh dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari gula pasir biasa. Lonjakan gula darah yang tiba-tiba ini akan memicu banjir hormon insulin. Setelah insulin bekerja keras memasukkan gula ke dalam sel, yang terjadi selanjutnya adalah penurunan gula darah yang sama drastisnya. Fase inilah yang menyebabkan tubuh terasa sangat lelah, kaki terasa berat, dan kepala pusing. Bagi lansia, fluktuasi energi yang ekstrem ini bisa sangat melelahkan dan membuat tubuh terasa tidak nyaman. Selain itu, lonjakan gula darah yang berulang kali adalah pemicu utama peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan ini tidak hanya akan memperparah nyeri pada sendi yang sudah ada, tetapi juga bisa menyebabkan retensi cairan atau penumpukan air di dalam tubuh. Efeknya, kaki dan pergelangan kaki bisa terasa bengkak dan berat. Di sisi lain, semangka juga mengandung likopen yang merupakan anti radang. Jadi bagaimana menyeimbangkannya? Kuncinya ada pada porsi dan kombinasi. Jangan pernah makan semangka dalam jumlah banyak saat perut kosong. Saran terbaiknya adalah makan hanya 1 atau 2 potong tipis saja. Dan sebaiknya dikonsumsi setelah makan makanan utama yang kaya serat dan protein. Serat dan protein akan membantu memperlambat penyerapan gula dari semangka, sehingga lonjakan gula darah tidak terjadi secara drastis. Dan ingat, hindari memakannya langsung dari kulkas karena suhu dingin
bisa mengagetkan sistem pencernaan. Pelajaran dari semangka adalah bahwa bahkan buah yang paling banyak air pun bisa memiliki dampak. Gula yang, pahami indeks glikemiknya, atur porsinya, dan jangan biarkan kesegaran yang menipu Anda. 5. Jeruk. Jeruk, buah yang identik dengan keceriaan dan kesehatan. Sumber vitamin C nomor 1 yang kita andalkan untuk menjaga daya tahan tubuh. Di pagi hari, memakan jeruk atau meminum air perasannya adalah sebuah ritual yang menyehatkan bagi banyak orang. Namun, bagi persendian lansia yang sudah mulai menipis dan sensitif, sifat asam dari jeruk bisa menjadi masalah jika dikonsumsi secara rutin, terutama saat perut kosong. Racun utama dari jeruk adalah kandungan asam sitratnya yang tinggi. Tulang, rawan di dalam sendi kita yang berfungsi sebagai bantalan, bisa menjadi lebih tipis seiring bertambahnya usia. Beberapa teori dalam pengobatan naturopati menyebutkan bahwa konsumsi makanan yang sangat asam secara terus-menerus dapat menciptakan lingkungan asam di dalam tubuh yang berpotensi mengikis atau memperlambat regenerasi tulang rawan ini. Akibat, sendi bisa terasa lebih kering, kaku, dan berbunyi saat digerakkan. Selain itu, bagi lansia yang juga memiliki masalah lambung sensitif, asam dari jeruk bisa memicu produksi asam lambung berlebih. Kondisi lambung yang tidak nyaman akan memicu pelepasan hormon stres di dalam tubuh. Dan hormon stres ini pada gilirannya akan meningkatkan level peradangan secara keseluruhan, yang tentunya akan berdampak pada nyeri sendi. Ini adalah efek domino dari lambung ke sistem hormonal lalu ke persendian. Inilah mengapa menjaga kesehatan pencernaan sangat penting untuk kesehatan sendi. Jadi, apakah kita harus berhenti makan jeruk? Tentu tidak. Vitamin C-nya terlalu berharga untuk dilewatkan. Solusi bijaknya adalah hindari minum jus jeruk kemasan yang pekat dan manis. Jika ingin mengonsumsi jeruk, makanlah buahnya secara utuh, karena serat di dalamnya akan membantu menetralkan efek asamnya. Makanlah setelah Anda makan makanan lain. Jangan saat perut benar-benar kosong. Jeruk mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan asam basa dalam tubuh. Manfaatkan kesegarannya tanpa membiarkan sifat asamnya merugikan persendian kita yang berharga. 6. Apel hijau. Apel hijau, dengan rasanya yang asam segar dan teksturnya yang renyah, seringkali menjadi pilihan bagi mereka yang sedang diet atau menderita diabetes, karena dianggap memiliki kandungan gula yang lebih rendah dibandingkan apel. Apel hijau kaya akan serat dan antioksidan, terutama di kulit. Namun, bagi sistem pencernaan dan rahang lansia, apel hijau bisa memberikan beberapa tantangan. Racun pertama datang dari kombinasi asam malat yang tinggi dan teksturnya yang sangat. Asam malat yang memberikan rasa asam khas pada apel hijau bisa menjadi iritan bagi lambung lansia yang produksi lapisan pelindungnya sudah berkurang. Ini bisa menyebabkan rasa perih atau kembung. Sistem pencernaan lansia yang cenderung sudah melemah juga akan bekerja lebih keras untuk mencerna serat kasar dari apel hijau yang mentah. Proses pencernaan yang berat ini bisa menyebabkan produksi gas dan rasa tidak nyaman di perut, yang lagi-lagi bisa memicu peradangan tingkat rendah. Tantangan kedua yang seringkali disepelekan adalah pada proses mengunyahnya. Teksturnya yang sangat keras dan renyah menuntut kekuatan ekstra dari otot rahang dan gigi kita yang mungkin sudah tidak sekuat dulu. Mengunyah makanan yang terlalu keras bisa menyebabkan ketegangan pada otot rahang yang bisa menjalar menjadi sakit kepala atau bahkan nyeri pada sendi temporomandibular TMJ. Lalu bagaimana jika tetap ingin mendapatkan manfaat dari apel hijau? Ada cara yang lebih ramah bagi lansia. Cobalah untuk mengolahnya terlebih dahulu. Anda bisa mengukus potongan apel hijau hingga sedikit lembut, lalu taburi dengan sedikit bubuk kayu manis. Kayu manis tidak hanya menambah rasa, tapi juga sangat baik untuk membantu menstabilkan gula darah. Apel hijau yang sudah dikukus akan jauh lebih mudah dicerna. Asamnya menjadi lebih lembut dan nutrisinya tetap terjaga. Ini adalah contoh bagaimana dengan sedikit kreativitas kita tetap bisa menikmati manfaat sebuah buah tanpa harus menanggung efek sampingnya. Sekarang kita akan membahas buah nomor 7. Buah ini sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Rasanya manis dan aromanya harum. Namun, di balik kelezatannya, para ahli gizi seringkali memperingatkan bahwa kandungan gulanya setara dengan sekaleng minuman bersoda. Inilah dia. 7. Mangga, terutama yang sangat matang. Mangga, buah yang dijuluki sebagai raja buah tropis, memang sulit untuk ditolak. Terutama mangga jenis harum manis atau gedong gincu yang sudah matang sempurna. Dagingnya lembut
manis, dan seolah lumer di mulut. Mangga adalah sumber vitamin A yang diubah dari beta-karoten. Sangat penting untuk kesehatan mata. Namun, di balik kemanisannya yang legit, mangga matang menyimpan racun yang sangat kuat bagi stabilitas tubuh lansia. Kandungan gulanya yang luar biasa tinggi. Seperti yang sudah saya sebutkan, kandungan gula dalam sebuah mangga matang berukuran sedang bisa setara dengan kandungan gula dalam sekaleng minuman bersoda. Gula ini akan langsung membanjiri aliran darah kita. Bagi tubuh lansia yang kemampuan selnya untuk merespons hormon insulin sudah menurun, lonjakan gula darah yang drastis ini adalah sebuah kejutan yang sangat berat. Tubuh akan dipaksa bekerja keras, melepaskan banyak insulin, yang kemudian akan menyebabkan penurunan gula darah yang drastis pula. Efek roller coaster gula darah inilah yang membuat kaki terasa lemas, badan gemetar, dan energi terkuras habis. Dari sudut pandang peradangan, lonjakan gula darah adalah pemicu peradangan nomor 1. Bayangkan, api peradangan di sendi Anda yang sedang kecil, lalu Anda siram dengan bensin gula dari mangga. Tentu apinya akan berkobar semakin besar, menyebabkan nyeri dan bengkak yang lebih hebat. Sifat mangga yang dianggap panas dalam pengobatan tradisional juga ada benarnya. Proses metabolisme gula yang tinggi ini memang menghasilkan banyak energi panas di dalam tubuh. Panas berlebih ini dapat memicu peradangan dan juga penumpukan cairan pada jaringan lunak di sekitar sendi, membuat kaki dan pergelangan kaki terasa berat dan bengkak. Bagaimana cara aman menikmati mangga? Kuncinya adalah porsi yang sangat terkontrol. Batasi porsinya hanya sekitar sepertiga buah saja dalam sekali makan. Dan jangan pernah memakannya sendirian. Kombinasikan dengan sumber protein atau lemak sehat untuk memperlambat penyerapan gulanya. Misalnya, makan beberapa potong mangga bersama segenggam kacang almond atau beberapa sendok chia seeds yang sudah direndam. Pelajaran dari mangga sangatlah dalam. Kemanisan yang terasa nikmat di lidah bisa menjadi beban berat bagi sistem metabolisme kita. Perlakukan mangga sebagai hidangan penutup yang mewah, bukan sebagai camilan rutin. 8. Durian. Terakhir, kita sampai pada buah yang paling kontroversial, sang raja buah, durian. Bagi pecintanya, durian adalah puncak kenikmatan. Bagi yang tidak suka, aromanya saja sudah cukup mengganggu. Dari sisi nutrisi, durian sangat padat energi, mengandung lemak sehat, potasium, dan vitamin B. Namun, kepadatan nutrisi inilah yang membuatnya menjadi buah yang paling berat untuk diproses oleh tubuh. Lansia, racun durian datang dari kombinasi kompleks antara kalori, lemak, dan sulfur yang sangat tinggi. Mencerna durian adalah pekerjaan berat bagi hati dan sistem pencernaan. Proses ini akan meningkatkan panas dalam tubuh secara signifikan, yang berarti memicu peradangan. Efek yang paling perlu diwaspadai dari durian adalah kandungan taireminnya. Tairemin adalah senyawa alami yang dapat memicu lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba pada orang yang sensitif. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat hipertensi, ini bisa sangat berbahaya, menyebabkan pusing hebat, sakit kepala, hingga detak jantung yang tidak stabil. Kandungan lemak dan gulanya yang tinggi juga akan memberikan beban berat pada metabolisme gula darah. Ditambah lagi dengan efek gas dan kembungnya yang sudah sangat terkenal, durian adalah paket lengkap yang bisa membuat tubuh terasa sangat tidak nyaman. Saran konsumsi untuk durian bagi lansia haruslah dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Batasi porsi di bawah 100 gram, atau cukup 1 hingga 2 pongge saja. Hindari sama sekali memakannya setelah jam 6 sore. Jika Anda terlanjur memakannya, beberapa orang percaya bahwa mendampinginya dengan air kelapa muda atau air dari kulit durian itu sendiri bisa membantu menetralkan efek panasnya. Meskipun ini belum terbukti secara ilmiah, kesimpulannya, durian adalah raja yang harus dihormati. Ia menuntut kondisi tubuh yang prima untuk bisa dinikmati. Bagi lansia, terutama yang memiliki komplikasi penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, kebijaksanaan terbaik adalah dengan mengaguminya dari jauh. Setelah mendengar daftar panjang tadi, mungkin Bapak dan Ibu jadi takut makan buah. Jangan khawatir, alam selalu menyediakan penawarnya. Sebagai penyeimbang, berikut adalah 5 buah yang justru sangat baik untuk kesehatan, sendi, dan metabolisme lansia. 1. Blueberry. Buah mungil berwarna biru keunguan ini adalah gudang antioksidan bernama anthocyanin. Senyawa inilah yang memberikan warna gelap pada buah. Anthocyanin adalah salah satu zat anti-radon alami terkuat. Ia bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas
dan menekan produksi molekul pemicu peradangan di dalam tubuh. Rutin mengonsumsi blueberry terbukti dapat mengurangi kekakuan dan nyeri pada penderita radang sendi lutut. Kedua, alpukat. Jangan takut pada lemak dalam alpukat. Ini adalah lemak tak jenuh tunggal yang sangat sehat. Mirip seperti pada minyak zaitun. Lemak sehat ini sangat penting untuk menjaga kestabilan insulin dan gula darah. Alpukat juga kaya akan vitamin E, sebuah antioksidan yang larut dalam lemak, yang sangat baik untuk melindungi membran sel di persendian dari kerusakan. Teksturnya yang lembut juga sangat ramah bagi pencernaan lansia. Ketiga, pir. Pilihlah jenis pir yang manis dan tidak terlalu asam, seperti pir Peckham atau pir Yali. Manisnya lembut dan seratnya halus, sehingga tidak akan memicu lonjakan gula darah atau memberatkan pencernaan. Pir juga mengandung senyawa antiinflamasi dan antioksidan seperti flavonoid yang membantu menenangkan jaringan yang meradang. Sifatnya yang mendinginkan juga baik untuk menyeimbangkan tubuh. 4. Pepaya, buah tropis yang satu ini adalah sahabat terbaik bagi pencernaan kita. Pepaya mengandung enzim bernama papain yang sangat efektif dalam membantu memecah protein dan melancarkan buang air besar. Pencernaan yang lancar dan sehat akan mengurangi risiko peradangan sistemik yang bisa menyerang sendi. Pepaya juga kaya akan vitamin C dan beta-karoten yang baik untuk imunitas dan perbaikan jaringan. Kelima, cherry. Sama seperti blueberry, cherry, terutama jenis yang asam tart cherry, sangat kaya akan anthocyanin. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa konsumsi cherry atau jus ceri asam secara rutin dapat secara signifikan mengurangi kadar asam urat di dalam darah dan mengurangi frekuensi serangan gout bagi para penderita asam urat. Cherry adalah salah satu buah terbaik yang bisa dikonsumsi. Bapak dan Ibu, perjalanan kita hari ini mengungkap sebuah warisan kearifan yang sangat penting. Tujuan kita bukanlah untuk melarang total konsumsi buah-buahan tersebut, melainkan untuk memberikan edukasi agar kita menjadi lebih bijak. Bijak dalam memilih jenis buah, bijak dalam mengatur porsinya, dan yang terpenting, bijak dalam menentukan waktu konsumsinya. Mendengarkan sinyal dari tubuh adalah kearifan tertinggi. Jika setelah makan buah tertentu, sendi Anda terasa tidak nyaman, maka itulah sinyal dari tubuh Anda. Jangan diabaikan. Catat, pelajari, dan sesuaikan pola makan Anda. Kesehatan sejati di usia senja adalah hasil dari sebuah dialog yang harmonis antara kita dan tubuh kita sendiri. Ingatlah selalu bahwa kaki yang kuat, fleksibel, dan bebas nyeri adalah pilar utama dari kemandirian dan kebahagiaan kita. Dengan kaki yang sehat, kita bisa terus melangkah untuk beribadah, bersilaturahmi, dan menikmati indahnya dunia. Sebagai penutup, saya titipkan satu pesan. Jangan pernah berhenti belajar tentang tubuh Anda sendiri. Teruslah cari informasi yang benar dan terpercaya. Jadilah kapten dari kapal kesehatan Anda sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan ilmu kita hari ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, bagikanlah kepada sahabat dan keluarga. Mari kita sebarkan cahaya sehat ini lebih luas lagi. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video Cahaya Sehat Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.